Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julia Rahayul Astariha di Pinus TV. Dan kali ini spesial dalam rangka Hari Santri nih. Kami dalam channel kita pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang santri dan juga aktivisme dalam suara muda untuk perubahan. Yang tentunya nih pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama sahabat Rifai. Selamat malam sahabat. Selamat malam. Gimana sahabat. Nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Lama sekali nggak berjumpa ya. Iya betul. Kalau boleh tanya apa nih sekarang kesibukannya dari sahabat Rifai? Kebetulan hari ini selain saya aktif di PMI, saya sehari sibuk waktu pagi itu ngajar, selebihnya punya usaha kecil-kecilan, jual beli HP second. Soalnya kalau lihat dari story-nya Mas Rifai kayak, aktif banget tiap hari kayak tiada hari tanpa bekerja ya. Tiada hari tanpa bertransaksi itu pastinya. Oke, karena pada kesempatan kali ini kan kita mau membahas tentang santri dan juga aktivisme nih. Sebenarnya pengen dong mengulik latar belakang pendidikan dari sahabat Rifai yang katanya kan juga pernah beri kesempatan nih untuk mondok di pondok pesantren. Boleh dong diceritain? Betul sekali. Saya ini kan kelahiran 99 ya. Saya dulu kebetulan lahir dari keluarga juga yang agak agamis. Artinya dari keluarga ibu saya itu semua mondok. Nah, jadi saya juga secara nggak langsung ikut-ikutan untuk mondok. Nah, kebetulan waktu itu saya MI-nya masih di rumah di Watisana. Terus MTS itu berkesempatan mondok. Waktu itu mondok saya di PP Al-Falah Siraman Kesamben Blitar. Di bawah asuhan Bapak Kiai Musda Ali almarhum Alhamdulillah sekarang. Dan setelah itu saya lanjut lagi mondok di MA Asam Jambewangi yang dinaungi oleh Kiai Haji Najib, kebetulan juga almarhumlah. Dan saya mondok 2013 sampai 2021. Cukup lama sekali ya. Kurang lebih ya 10 tahun ya. Tapi rasanya kayak belum dapat apa-apa. Tapi berarti kalau misalnya nanti tanya-tanya tentang bagaimana seputar kehidupan pondok dan juga dibalancekan dengan sekarang sahabat yang memilih untuk menjadi seorang aktivis kan bisa lah ya. Pasti bisa. Nah, kalau gitu aku mau tanya nih, dari sahabat yang latar belakangnya udah menjadi santri yang kurang lebih dari 10 tahun, terus sekarang mau memilih untuk menjadi seorang aktivis di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, menurut sahabat Rifai, apa sih seorang santri dan juga aktivis itu? Baik, untuk santri sendiri itu bagi saya itu seseorang yang mencari ilmu ya. Untuk ilmu di pondok pesantren yang pasti udah punya guru dan sanadnya itu jelas. Nah, secara singkat santri dari saya itu seperti itu. Terlepas nanti teman-teman yang nggak mondok, terus apakah bisa dikatakan santri, bagi saya juga bisa. Tapi untuk saya lebih kepada yang mondok, punya guru dan sanad ilmunya jelas. Kalau aktivis itu sendiri? Kalau aktivis itu lebih kepada pasti mahasiswa ya, mahasiswa yang mana itu aktif di dalam sebuah organisasi dan di dalamnya itu aktif. Nah, aktif di sini itu ya tidak vakum, ya ikut serta apapun itu. Soalnya di organisasi itu pasti kan ada banyak cabang ya. Bahkan struktur organisasi kan ada ketua, sekretariat dan anggota-anggotanya. Dari situ pasti punya tujuan yang sama. Seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, meskipun kita belum pernah atau belum punya kesempatan untuk menjadi seorang santri yang namanya mondok di sebuah pondok pesantren, berarti kita juga bisa ya mengklaim diri kita sebagai seorang santri dengan perbuatan, ungkapan kita yang mungkin sama dengan santri itu sendiri. Nah, sahabat, karena kan sekarang sahabat berarti posisi sudah tidak lagi di pondok pesantren ya, dan sekarang sudah menggeluti di dunia aktivis sampai sejauh ini per hari ini, tantangannya yang dulunya aku seorang santri yang mungkin dulu ada keterbatasan untuk entah itu keluar atau mungkin apa yang ingin sahabat-sahabat ungkapkan, tapi sekarang mungkin punya kebebasan. Itu seperti apa? Yang jelas saya dulu tuh punya mindset bahwasanya teman-teman yang ngopi itu bagi saya buang waktu. Obrolannya mesti nggak jelas juga. Lebih baik dibuat untuk sawir ataupun bahas kitab yang jelas, itu tujuannya kan. Nah, saya dulu punya mindset seperti itu. Tapi ketika udah terjun langsung, ketika udah ngopi sama teman-teman, ternyata salah apa yang saya mindsetkan dulu itu. Kadang apa yang kita lihat
orang-orang ngopi di sana itu terkadang membangun strategi juga dan juga membuka cakrawala baru. Kita ketemu orang banyak, saling sharing. Yang jelas setiap orang itu adalah guru kita karena setiap orang mesti memiliki latar belakang yang berbeda dan di situ kita bisa dapat mengambil pelajaran tersebut. Begitu. Oke. Nah, kalau seperti itu ya sahabat, jadi otomatis kan sahabat setelah keluar dari pondok terus memilih untuk menjadi seorang aktivis, bertemu dengan banyak sekali pemuda di luar sana, pasti cakrawala kita akan semakin terbuka, pengetahuan kita akan semakin banyak. Nah, mungkin ya cara pandang sahabat sebagai seorang generasi muda nih dalam menyikapi tantangan zaman sekarang itu seperti apa, sehingga kita sebagai seorang pemuda, entah itu latar belakangnya santri atau bukan, aktivis atau bukan, tuh bisa menyuarakan dan suara kita didengar. Nah, itu yang pertama, kita harus punya value atau nilai. Itu pasti ya. Dan yang kedua, adab juga harus ada. Yang jelas untuk di era sekarang ini, pemuda adalah ujung tombak dari semua tempat ya, entah di pedesaan, perkotaan ataupun semua elemen. Karena suatu tempat itu bisa dilihat dari pemudanya. Nah, untuk upaya tersebut bagi saya itu ya yang jelas value itu tadi. Nah, untuk mencapai value kita harus bisa mengasah. Misal nih contoh saya ini basicnya di bidang wirausaha, ya kan? Ya wes, kita geluti bidang wirausaha, kita perbanyak relasi. Dan dari situ kita nanti bisa membuka lapangan baru, lapangan pekerjaan baru. Itu kalau basicnya dari berusaha. Yang mana itu nanti kan akan titiknya akan pada manfaul linas, bermanfaat untuk sesama. Itu sih. Nah, tadi kan sahabat Rifai bilang bahwa sebagai seorang pemuda kita harus punya yang namanya value. Value seperti apa sih yang mungkin harus ada dalam diri manusia? Kan value kita pasti berbeda-beda. Tapi sebagai seorang santri, sebagai seorang aktivis pemuda, value yang harus benar-benar mungkin jadi first atau value utama lah. Value utama kita tuh yang seperti apa sih? Pasti adab ya. Adab itu kan pemaknaannya luas banget. Lebih ke aktualisasinya itu ketika kita berhadapan orang yang lebih tua, kita memutuskan seperti apa. Dengan catatan nggak sok kemintar, ya kan, sebab sebagian besar kita yang terlalu, kalau mungkin kita sering baca buku-buku yang agak kekirian ataupun yang berbaratan, kan pasti kita merasa kayak aku harus moco, ya kan, dan menganggap orang lain itu kurang ya kan, dan itu kalau bisa ya bisa memusatkan diri sih dari situ, dan lebih kepada bisa menempatkan diri pada tempatnya dan adab pasti itu. Jadi di sini sahabat sepakat ya bahwa kalau santri terus sebagai seorang aktivis merupakan suatu generasi muda yang mana suaranya memang harus dan layak untuk bisa didengar begitu. Nah, gimana caranya kita mungkin dari teman-teman yang sekarang masih berada di pondok pesantren, itu kan pasti akan berbeda dengan teman-teman yang sudah berkelana di luar sana meskipun dulu backgroundnya mungkin juga sama. Itu gimana sih suaranya agar bisa didengar kita dengan mudah untuk meng-up atau mempublikkan diri kita di luar? Karena mungkin masih ada beberapa pondok pesantren yang mungkin peraturan-peraturan di dalamnya itu masih belum bisa membuat kita sebebas teman-teman aktivis yang di luar. Tuh. Ini titiknya lebih kepada teman-teman yang sekarang masih mondok atau mungkin teman-teman mau pondok yang ingin jadi aktivis apa gimana? Terserah dua-duanya, karena kan meskipun santri ketika nanti dia juga tidak memutuskan untuk menjadi seorang aktivis dalam konteks mengikuti organisasi yang berbau pengkaderan atau aktivis dan lain sebagainya, tapi kan mereka nanti ujungnya juga harus bermanfaat untuk orang lain dan harus paham akan ilmu politik juga. Nah, betul. Tapi kalau konteksnya teman-teman yang sekarang masih mondok, saya tidak bisa memperkuat ya, artinya kan mondok juga punya peraturan tersendiri. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang masih mondok terus punya niat ataupun hiroh yang kuat untuk ikut di organisasi, harus sowan dulu mungkin ya, sowan ataupun izin gitu. Kalau enggak gitu, ambil aja pondok yang memperbolehkan untuk kita berorganisasi. Soalnya ada juga pondok itu yang peraturannya itu harus full ngaji dan ngaji. Jadi untuk organisasi itu bisa dipandang hanya ngomong kan, padahal enggak juga sih, penting maksudnya. Sebenarnya itu menurut sahabat tuh kayak membatasi langkah kita nggak sih atau gimana?
Bisa iya bisa enggak sih. Tapi bagi saya kedua tersebut penting soalnya gini, kalau kita hanya santrinya katakanlah nggak punya seni untuk berhadapan dengan orang lain, nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, terus bagaimana kita nanti kalau udah terjun di masyarakat, bagaimana kita nanti akan bisa merubah gaya hidup masyarakat yang mungkin terpuruk atau tertinggal. Nah, di mana kita bisa merubahnya kalau nggak di aktivis organisasi? Padahal kan kalau kita tahu sendiri, mungkin untuk ranahnya kita di pergerakan mahasiswa Islam itu sendiri kan nilai-nilai dasar kita sendiri kan juga diambil dari hasanah pesantren dan pemikiran para kiai-kiai kan. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana tuh yang sekarang punya kesempatan untuk kuliah, tapi untuk mondok dan masih memiliki keterbatasan ini kan kasihan banget. Tapi gimana sih caranya kita untuk tetap taat sama pondok, tapi juga bisa balance nih sama keinginan kita untuk berproses di luar gitu. Karena mereka kan tahu betapa pentingnya ilmu di luar gitu, nggak cuma sekedar ilmu, bukan sekedar sih, nggak cuma ilmu agama kan, ilmu agama dan juga dunia kan juga harus balance. Iya. Itu lebih kepada kita menyeimbangkan ya. Terkadang itu waktunya kalau konteksnya mahasiswa yang masih kuliah gitu ya, waktu pondok itu ada tersendiri, ngajinya ada sendiri, yang dilakukan nanti ketika berbentrok waktu tadi loh, baginya seperti apa. Nah bagi saya itu lebih kepada kita aja yang bisa ngatur waktu, gimana kita waktunya ngaji dan gimana ketika kita bisa keluar, jadi lebih bisa ngatur waktu aja. Kalau mungkin ada kegiatan yang sama waktunya, ya kita lebih bisa memprioritaskan ketika ngaji. Soalnya kalau ngomongin terkait prioritas pasti wajib ngajinya ya. Iya, kalau pasti. Ngaji. Tapi di lain sisi berorganisasi pun itu juga bisa dikatakan ngaji loh. Tapi mungkin tidak semua bisa memahami konteks itu, soalnya kan mungkin pandangnya organisasi lah smek ngopi sana sini gitu. Mana itu dari siji Padahal kan gimana gebrakan-gebrakan seorang pemuda, pembicaraan seorang pemuda yang mana bakal didengar oleh seluruh khalayak di dunia ini kan juga kadang berawal dari kopian-kopian seperti itu kan. Gitu. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin sekarang masih memposisikan diri di pondok pesantren ataupun yang masih intinya belum bisa lah untuk benar-benar keluar dan ingin menjadi seorang aktivis, begitu pula ketika kita sudah menjadi seorang aktivis, itu sama sekali tidak ada yang menghalangi sahabat-sahabat untuk tetap menyuarakan sebuah suara-suara kebenaran sebagai seorang pemuda gitu. Meskipun di pondok pesantren, tetaplah suarakan suara kalian sebagai seorang pemuda, sebagai seorang santri dengan privilege yang kalian punya. Begitu pula dengan kita yang berada di luar sebagai seorang aktivis. Karena santri dan juga aktivis itu adalah suatu kesatuan yang dimana ketika kita bersatu, kita mampu menyuarakan ini. Karena kita juga adalah agent of change. Meskipun saya rasa ungkapan agent of change itu bukan hanya untuk seorang mahasiswa, tapi untuk kita semua sebagai seorang pemuda. Sepakat gak, sahabat? Okay. Mungkin terakhir bisa dong kasih closing statement untuk teman-teman sahabat-sahabat di luar sana untuk berani nih, yang pastinya menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan tanpa takut gitu. Ya. Yang pertama lebih kepada jalankan peranmu masing-masing. Ya, jalankan peranmu masing-masing. Sebab setiap dari kita tidak bisa disamaratakan. Terus untuk bisa menyuarakan itu tadi, yang jelas teman-teman harus punya tujuan ataupun impian ya. Everything impossible, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Right. Padahal dream of life, mimpi itu, hidup ataupun mimpi itu gratis ya. Jadi mumpung sekarang kita masih muda, bisa ditulis, sahabat Julia, ditulis apa yang kita inginkan. Misal nanti menjadi politisi ataupun dokter ataupun apa, tulis di saya. Siapa tahu dengan berjalannya waktu kita akan bisa mencapai di titik impian kita tersebut. Iman, urip mongso sepisan lek enggak duwe impian gede. Harus benar-benar mampu memanfaatkan hidupnya cuma sekali ya, sahabat ya. Ke situ sih ya. Oke, mungkin diskusi kita malam hari ini cukup sampai di sini ya, sahabat. Terima kasih atas waktunya. Semoga next kita bisa diskusi lain waktu bersama sahabat-sahabat yang lain.
Mungkin cukup sekian dulu dari kami berdua. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.